Teman-temannya untuk datang bersama-sama menyanyikan lagu itu ditembak 4 kali hingga mati. Hey, assalamualaikum, welcome back di channel gua Arda Haromain. Thank you banget buat yang udah nonton. Kali ini kita akan bahas seorang musisi yang luar biasa yang karyanya udah dikenal banget seluruh dunia. Gua adalah salah satu fansnya gitu loh. Nah, tapi kita akan bahas tentang hubungan pribadinya bersama dengan negara Amerika Serikat. Siapa lagi kalau bukan John Lennon. Nah, buat teman-teman yang udah ngeliat short gue tentang musisi yang dalam pengawasan FBI, nah kali ini kita akan bahas satu persatu tentang musisi tersebut. John Lennon, kalau kita ingat dia sebagai seorang pria beristri yang mempunyai anak, bukan sebagai vokalis band. Kita ingat banget gimana dia sangat vokal menyuarakan tentang kemanusiaan, tentang perdamaian, tentang politik. Tidak hanya sebagai musisi, dia juga lihai dalam mengumpulkan massa. Sebagai aktivis kemanusiaan, dia sendiri menyebut dirinya adalah instinctive socialist. Ia merasa karena ia tumbuh di lingkungan para pekerja, lingkungan buruh di Liverpool, maka dia merasa perlu kali ya ada yang namanya working class hero. Hingga akhirnya pada 8 Desember 1980, ia ditembak 4 kali oleh seseorang yang mengaku sebagai fans gila yang bernama Mark David Chapman. Bahkan setelah ia membunuh John Lennon, ia masih bisa dengan sangat santai membaca novel yang berjudul Catcher in the Rye sebelum akhirnya ia ditangkap oleh polisi. John Lennon sendiri sudah mulai menyuarakan tentang sosial, politik, kemanusiaan itu saat masih di The Beatles. Namun oleh manajernya, The Beatles tidak boleh turut campur dalam persoalan seperti itu. Sampai akhirnya dia sudah tidak peduli dan mereka akhirnya membuat lagu yang berjudul Revolution pada tahun 1966. Ini adalah cara The Beatles menyuarakan kegundahan mereka. Mereka ada yang salah dengan saat itu Perang Vietnam. Langkah progresif John Lennon semakin menjadi-jadi saat ia bersama Yoko Ono, istri keduanya. Maksud gua, setelah dia bercerai dengan istri pertamanya, Cynthia Powell, kemudian dia menikah dengan Yoko Ono. Jadi dia semakin luar biasa menyuarakan tentang perdamaian dan kemanusiaan. Ternyata seperti kata pepatah, di balik pria yang luar biasa ada wanita yang hebat. Lennon merasa ia perlu melakukan sesuatu untuk merubah dunia. Pada akhirnya ia bersama Yoko Ono memulai protes terkait aksi Vietnam War ini. Ia bersama Yoko Ono mengundang para wartawan untuk datang ke kamar hotelnya, Hotel Hilton di Amsterdam. Ia dan Yoko Ono mendeklarasikan tentang sebuah aksi perdamaian bernama Bed in Peace serta Grow Your Hair for Peace. Itulah campaign-campaign yang dilakukan oleh John Lennon dan Yoko Ono. Lennon dan Ono membiarkan wartawan memasuki kehidupan pribadinya, apa yang dilakukan mereka setelah pernikahan, setelah honeymoon. Dia benar-benar menyindir Presiden Amerika Richard Nixon dan pemimpin Vietnam. Lu daripada bikin senjata yang akhirnya membunuh orang, lebih baik lu di rumah tidur-tiduran dan terciptalah kedamaian gitu loh. Stay in bed and grow your hair. Thank you. Tidak hanya sekali itu, John Lennon dan Yoko Ono sangat serius dengan gerakan ini. Untuk kedua kalinya, ia kembali mengundang wartawan untuk datang ke kamar hotelnya di bulan Mei 1969 di Hotel Queen Elizabeth di Montreal. Kali ini di momen tersebut John Lennon menciptakan sebuah anthem anti-war. Jadi dia undang teman-temannya untuk datang bersama-sama menyanyikan lagu itu dan melakukan rekaman sekaligus di hotel itu. Dan terciptalah sebuah lagu, Give Peace a Change. To give peace a change. Kira-kira begitu lagunya, oke? Lu bisa cek juga di YouTube-nya Yoko Ono. Lu bisa cek proses penciptaan ini lagu dan bagaimana wartawan datang di Montreal itu. Yoko Ono sendiri mendeskripsikan video itu di dalam channel YouTube-nya. Dia bilang bahwa saat dia dan John Lennon masih sangat naif untuk merubah dunia ini, tapi nggak masalah ya kan. Dan karena gerakannya dia saat itu anak-anak muda benar-benar fokus semua ke mereka gitu. Bahkan Presiden Amerika sendiri Richard Nixon juga pay attention banget dengan apa yang mereka lakukan. Seperti yang mereka harapkan, akhirnya aksi-aksi mereka tersebut, campaign mereka tersebut menjadi perhatian media internasional gitu loh, menjadi headline-headline di seluruh media internasional. Bahkan
pemerintah Amerika sendiri, Presiden Richard Nixon, turut mulai memperhatikan gerak-gerik John Lennon dan Yoko Ono pada saat itu. John dan Yoko pada Agustus 1971 mereka memutuskan untuk pindah ke Amerika, dan tahun yang sama juga mereka merilis sebuah lagu. John Lennon merilis sebuah lagu yang berjudul Imagine, dan kita tahu lagu itu sampai sekarang menjadi anthem luar biasa. Lagu tersebut menjadi sangat populer di era setelah The Beatles, di era solonya John Lennon. Saat itu juga mampu menjadi menggerakkan masyarakat untuk kampanye perdamaian. Tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan peperangan. Kampanye itu dengan sebuah lagu Imagine ini. Lagu Imagine ini menjadi lagu terbaik sepanjang masa. Kalau di majalah Rolling Stone, dia ada di peringkat nomor 3. Seluar biasa itu. Jadi ada sebuah peristiwa yang membuat John Lennon benar-benar makin dianggap sebagai aktivis suatu aksi yang luar biasa. Jadi di bulan Desember tahun 1971 ada penahanan terhadap seseorang yang bernama John Sinclair. Di tengah proses itu ada sebuah unjuk rasa, sebuah aksi protes yang dilakukan oleh lebih dari 15.000 orang. Dan pada kesempatan itu John dan Yoko berada di sana menyuarakan tentang kedamaian, protes segala macam lah, dan akhirnya menyanyikan sebuah lagu juga. Dan di situ dalam keadaan itu terciptalah sebuah konser oleh John dan Yoko, dan dia membuat sebuah lagu juga yang berjudul dengan orang yang sama, John Sinclair, dan itu menjadi perhatian oleh pihak Amerika. Dalam konser tersebut John dan Yoko menyampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung gerakan yang ia lakukan. Yang pertama adalah untuk membebaskan John Sinclair, yang kedua adalah untuk menghentikan aksi peperangan Vietnam. Di sini tuh ada penyanyi yang terlibat. Salah satunya adalah Stevie Wonder yang menjadi guest star di sana. Yang menjadi concern dari Presiden Nixon saat itu adalah John Lennon hadir dalam konser dan orasi tersebut bersama dengan orang-orang yang dianggap sebagai oposisi pemerintah saat itu, yakni Jerry Rubin, William Kanzler, dan lainnya, serta John Sinclair sendiri berada di bawah organisasi yang bernama White Panther Party. Konser John Lennon di tengah 15.000 orang tersebut turut dihadiri tamu yang tidak diundang, yakni FBI. FBI mendengar lirik lagu yang dinyanyikan oleh John Lennon sendiri tentang John Sinclair. Mereka menyimpulkan itu seperti mendesak atau memberi tuntutan atau menyindir Presiden Richard Nixon saat itu. FBI melaporkan ini kepada senator Amerika dari Partai Republik yang bernama Strom Thurmond. Akhirnya senator dari Partai Republik ini, Strom Thurmond, memberikan saran kepada Presiden Nixon untuk mendeportasi John dan Yoko Ono. FBI juga melaporkan mendengar kabar bahwa John Lennon dan Yoko Ono akan melakukan tur ke seluruh kota di Amerika Serikat untuk mengkampanyekan anti-war ini, terkait perang Vietnam terutama. Dan ini pasti akan membahayakan pencalonan kembali dari Presiden Richard Nixon, terutama bagi anak-anak muda, karena pada saat itu tahun 1972 pemilu yang akan diadakan saat itu, banyak sekali anak-anak muda yang berusia baru 18 tahun ikut mengambil kesempatan memilih pada saat itu. Bayangin ya, anak-anak muda dari zaman tahun 1972 aja sudah bisa memilih sendiri, gimana di Indonesia. Konser tersebut bisa dikatakan berhasil karena 48 jam setelah peristiwa itu Amerika melepaskan John Sinclair. John Sinclair sendiri ditahan terkait kepemilikan ganja. Namun yang membuat protes dari John Lennon sendiri, dalam lirik lagunya disebut bahwa John Sinclair juga merupakan veteran perang Vietnam. Dia pernah berada di perang Vietnam, dan sangat banyak veteran perang Vietnam ini menjadi terganggu psikologisnya setelah mereka pulang dari perang. Sementara John Lennon sendiri dan Yoko Ono 2 bulan setelah konser tersebut, ia harus membatalkan rencana tur konser mereka keliling kota di Amerika karena ia mendapatkan surat cinta dari pihak imigrasi bahwa dia harus meninggalkan negara Amerika Serikat
maksimal 60 hari dari surat itu diterbitkan, alias dia harus dideportasi. John Lennon sendiri mendapatkan surat deportasi dari pihak pemerintah Amerika karena terkait kepemilikan ganjanya pada tahun 1968, dan itu terjadi saat dia masih berada di Inggris, bukan di Amerika. Setelah kematian John Lennon, ada seorang ahli sejarah yang bernama John Wiener. Ia mendesak pemerintah Amerika Serikat dan FBI untuk merilis dokumen hasil investasi mereka terhadap John Lennon. John Wiener melalui bukunya Give Me Some Truth, John Lennon FBI Files, pada tahun 2000 dirilislah dokumen-dokumen total tidak kurang dari 300 halaman hasil investigasi dari FBI ini. Melalui bukunya itu ia membuka kepada masyarakat, dan di beberapa kesempatan ia diwawancara, ia menyampaikan hasil investigasi dan pandangan dia terhadap kasus-kasus yang menimpa John Lennon. John Wiener sendiri, FBI, daripada memainkan peran sebagai polisi Jerman, militer Jerman saat itu, Gestapo, mereka lebih kayak polisi yang ada dalam film Keystone Cop, yang lucu-lucu, yang bertindak aneh gitu loh. Sebagai contoh, kata John Wiener, saat kepala FBI Edgar Hoover menyuruh kepada anak buahnya untuk menyebarkan poster-poster tentang John Lennon, FBI menyebarkan poster buronan tentang John Lennon. Ternyata yang mereka gunakan bukan fotonya John Lennon, ternyata adalah David Peel, seorang penyanyi saat itu folk music yang stylenya seperti mengikuti John Lennon begitu. Sementara pada tahun 1970-an siapa sih yang nggak tahu John Lennon dan The Beatles-nya. Nah, yang juga cukup aneh menurut John Wiener adalah Edgar Hoover saat mengirim surat kepada senator Republik tadi, dia selalu menyampaikan bahwa untuk memperkenalkan John Winston Lennon ini, dia selalu menyampaikan bahwa John Lennon adalah member dari band yang bernama The Beatles, dan saat itu padahal The Beatles sudah menyatakan sendiri bubar. Menurut John Wiener, dikutip dari npr.org, ketika ancaman deportasi itu datang, John Lennon menjadi sangat paranoid. John Lennon mengklaim bahwa ia mengaku disadap oleh FBI karena ada beberapa orang datang silih berganti ke rumahnya untuk memperbaiki teleponnya. John Lennon sendiri merasa FBI melakukan penyadapan yang ilegal begitu. Di samping itu, dia merasa juga, John Lennon merasa kalau ia sering dibuntuti atau sering diikuti oleh orang-orang aneh yang lengkap dengan suitnya gitu. 1972 ternyata Richard Nixon kembali terpilih menjadi presiden Amerika. Sementara kasus deportasinya, surat deportasinya masih terus berjalan. Masih menurut John Wiener, apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Amerika dan FBI saat itu adalah silent treatment agar John Lennon sendiri tidak berisik dan menghentikan tur konsernya, sehingga ia tidak berkoar-koar kemana-mana ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat terkait perang Vietnam. John dan Yoko sendiri menjadi sangat paranoid dengan surat itu gitu, karena memang mereka sangat benar-benar ingin tinggal dan menjadi warga negara Amerika. Dalam file yang dirilis oleh FBI itu ada beberapa hal yang menjadi sorotan FBI kepada John Lennon. Yang pertama adalah John Lennon dan Partai Komunis. FBI menduga dalam file-file tersebut bahwa John Lennon itu memiliki hubungan koneksi dengan Partai Komunis gitu. Terutama dari lagu Imagine yang dirilis tahun 1971, ada kata-kata John Lennon sendiri menyampaikan dalam media NME, lu bisa cek. John Lennon menyampaikan, ada kan di liriknya ada kata-kata no more religion, no country, no politics. Nah, John Lennon menyampaikan kalau itu seperti sangat kuat menjadi manifesto Partai Komunis, manifesto komunisnya itu sendiri. Walaupun John Lennon juga dalam kesempatan itu menyampaikan kalau dia bukan seorang Marxis, dia juga bukan komunis. Yang kedua, John Lennon dan White Panther Party. Cukup banyak dokumen yang menyebutkan bahwa orang-orang dalam konser John Sinclair tersebut merupakan
orang-orang di bawah organisasi White Panther Party. John Sinclair sendiri merupakan anggota White Panther Party gitu loh, dan dianggap sebagai gerakan New Left, condong kepada gerakan perdamaian, anti peperangan, musisi, kaum seni, jadi condong ke situ gitu loh. Dan FBI sendiri menyebut dalam dokumen tersebut bahwa semua anggota White Panther Party, New Left, adalah orang-orang ekstremis gitu. Konser tersebut membuat John Lennon juga dicap sebagai anggota dari White Panther Party. Yang ketiga adalah apa yang terjadi dalam konvensi nasional Partai Republik. Di Amerika Serikat sendiri sedang terjadi kegaduhan politik gitu loh. Nah, hadirlah para demonstran ini untuk melakukan unjuk rasa. Nah, di posisi itu John Lennon dianggap sebagai salah satu orang yang mempengaruhi para demonstran, yakni dengan cara memberikan donasi sebesar 75.000 US dollar disebutkan dalam file-file milik FBI ini. Tidak hanya menjadi incaran FBI karena kegiatannya yang dianggap mencurigakan, John Lennon sendiri mendapat pemerasan melalui surat yang diyakini disebutkan dalam surat itu bahwa yang mengirimkan adalah mereka mengaku sebagai teroris yang berasal dari Puerto Rico. November 1977, John Lennon menerima surat yang dikirimkan langsung kepada alamat rumahnya ataupun alamat apartemennya. Teroris ini dalam suratnya meminta dana sebesar 100.000 US dollar. Dana ini itu harus siap sedia pada tanggal 9 Desember tahun 1977. Nah, di sini John Lennon tuh tidak hanya mendapatkan sekali surat dari yang mengaku sebagai teroris Puerto Rico ini, karena Lennon mengadukan ini ke pihak polisi dan lain-lain, dan mereka mengetahui itu. Berkali-kali mereka mengirimkan surat, bahkan menelpon langsung John Lennon. Hal ini semua didokumentasikan langsung di dalam surat-surat atau hasil investigasi FBI. Bagi John Lennon, saat Presiden Richard Nixon kembali memenangkan pemilu pada tahun 1972, namun pada kesempatan pemilu tersebut dalam perjalanan kepresidenannya, dia akhirnya mengundurkan diri akibat skandal kasus yang bernama Watergate. Pada saat itu ada skandal politik yang sangat besar melibatkan pemerintahan Amerika Serikat, termasuk dia sebagai presiden, Richard Nixon. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1975, Hakim Mahkamah Agung New York memutuskan bahwa surat deportasi untuk John Lennon dan Yoko Ono harus dibatalkan dan mereka berhak kembali tinggal di rumahnya. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 1976, John Lennon menerima langsung green card-nya yang menandakan dia sudah resmi menjadi warga negara Amerika Serikat. Jimmy Carter sebagai presiden Amerika Serikat saat itu mengundang beberapa rekannya dan beberapa artis juga, beberapa public figure termasuk John Lennon dan Yoko Ono, serta ada Muhammad Ali juga di situ untuk menghadiri acara gala inaugurasinya saat dia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Pada kesempatan itu Jimmy Carter mengundang langsung John Lennon, menyampaikan selamat pada John Lennon bahwa ia sudah jadi resmi sebagai warga negara Amerika Serikat, dan itu pula yang menandakan berakhirnya perseteruan antara pemerintah Amerika Serikat dan John Lennon, sampai pada akhirnya ya tahun 1980 itu dia harus mati ditembak. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ditunggu untuk video berikutnya. Thank you buat yang udah nonton, dan jangan lupa lu semua harus subscribe, likes, and share ini video. Thank you so much buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.